Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bertemu lagi untuk membahas tentang aplikasi komputer akuntansi syariah. Pada kesempatan ini kita masih membahas tentang program pengolah data dengan menggunakan Microsoft Excel. Hari ini kita sampai pada fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP serta juga akan membahas tentang bagaimana cara menghitung present value di Excel. Seperti itu. Kita akan mulai dengan fungsi VLOOKUP. Nah, untuk VLOOKUP sendiri dia merupakan fungsi untuk membaca data dari tabel, baik itu secara vertikal gitu ya. Kemudian datanya sudah kita rekam terlebih dahulu ya. Sudah kita namai terlebih dahulu sebagai data sumbernya gitu ya. Nah, untuk HLOOKUP atau HLOOKUP itu nanti dia cara bacanya horizontal gitu ya. Jadi beda VLOOKUP dengan HLOOKUP itu vertikal dan horizontal. Baik, karena fungsi ini banyak akan digunakan pada pembahasan aplikasi komputer akuntansi syariah nanti gitu ya. Jadi fungsi ini sangat penting dan teman-teman semoga bisa menerapkannya sendiri dan mempraktekkan sendiri di di Excel-nya masing-masing. Baik, kita mulai. Ini ada contoh gitu ya tentang daftar penyewa mobil dari satu rental misalnya ya. Ini sudah kita simpan terlebih dahulu tabel pembantunya, yaitu tabel yang isinya merupakan kode-kode mobil gitu kan, yang menunjukkan jenis mobil dan tarif perharinya ya. Jadi kode mobilnya M101 sampai M104 ini dijadikan acuan gitu ya untuk mengisi daftar penyewa mobil ini, gitu ya. Karena kan misalnya kita harus ada mengacu ke satu kode ya. Nah, nanti kode ini mengandung informasi tentang jenis mobil dan tarif perharinya. Jadi kita tinggal menginput ini aja sebetulnya kode mobilnya gitu ya. Nah, nanti akan muncul jenis mobil dan tarif perharinya kita akan panggil dengan menggunakan fungsi VLOOKUP tersebut gitu ya. Oke, kita mulai. Jadi nah ini ya, untuk pertama kali kita harus menyimpan dulu tabel sumbernya yang ini ya. Caranya kita misalnya ini ya, kita blok lalu kita klik kanan lalu define name ya. Pilih yang define name. Berarti kita kasih nama. Nah, di sini sudah ada namanya yaitu kode mobil ya. Jadi teman-teman boleh bebas gitu ya memberi nama gitu ya. Saya sudah simpan di sini dengan kode mobil ya. Nah, klik OK gitu ya. Nah, ini sebagai tabel pengacu, maka bila kita ingin memanggil data jenis mobil di sini ya dengan kode mobilnya sekian gitu ya. Bagaimana caranya? Berdasarkan si acuan dari tabel yang di bawah ini gitu. Oke, kita mulai ya. Kita kasih sama dengan dulu. Kemudian VLOOK, kita ketik VLOOKUP. Nah, kalau misalnya sudah muncul gini, VLOOKUP, kita bisa langsung klik 2 kali. Oke. Nah, nanti akan muncul nih lookup value, table array, call index 6, dan range lookup. Ada 4 nilai yang harus kita input dan itu tidak usah kita hafalkan. Kita lihat saja, ini yang lookup value berarti adalah sel mana yang kita tuju untuk kita cek gitu ya. Berarti untuk jenis mobil di sini kita kan ceknya di sini nih, kode mobilnya sekian ya. Oke, kalau misalnya sudah kita kasih titik koma atau koma tergantung dari permintaan ininya nih. Lookup kan ini titik koma, table array, titik koma gitu ya. Berarti ini si Excelnya settingannya pakai titik koma. Kadang-kadang ada juga Excelnya yang settingannya pakai koma. Jadi teman-teman
Kalau misalnya ada yang koma, berarti teman-teman harus pakai koma di sininya, ya. Kalau ini karena saya titik koma, jadi titik koma, oke. Nah, tabel arraynya adalah tabel acuannya. Kan kita udah kasih nama tadi ya, tabel yang kode mobil di bawah ini nih. Nah, yang ini. Nah, kita sudah kasih nama tadi, sorry, ini tadi. Kita hapus dulu. Nah, kasih nama tadi kode mobil. Nah, ya. Nah, ini udah ada nih kode mobil ya. Berarti kita apa namanya, klik di situ. Nah, dia muncul. Nah, sampai muncul kode mobil ya. Jadi tabelnya adalah yang diacunya jelas ke kode mobil di bawah. Oke, kasih titik koma, kembali diminta call index number, artinya itu kolom index number ya. Jadi diminta kolom keberapa ya jenis mobil ini di tabel acuan gitu ya. Kan kalau tabel apa namanya kode itu sebagai acuan pertama, maka jenis mobil ini ada di kolom kedua. Teman-teman tulis aja dua, dua gitu. Nah, terus titik koma lagi. Nah, terakhir jangan lupa masukkan true or false-nya. Kita masukkan false. Nah, tujuannya kenapa? Tujuannya agar kalau misalnya kita memasukkan nilai lain selain kode mobil tersebut gitu ya, maka tidak akan muncul apa namanya? Jadi akan dimunculkan bahwa ini salah gitu ya si inputannya. Oke, kita tutup kurung, enter, udah selesai. Nih di sini kan betul nggak kode M101 maka jenis mobilnya Daihatsu. Kita cek di sini 101 Daihatsu, betul ya? Nah, untuk ke bawahnya kita tinggal copy saja ke bawah ya. Nah, gitu ya. Boleh teman-teman cek-cek recheck ya. Misalnya di sini yang M Taufik M103, mobilnya Mazda. Betul nggak Mazda? Ya, berarti yang kode 103 itu tipenya adalah Mazda. Udah betul berarti ya. Oke. Nah, untuk mengulangi ya, coba teman-teman dicoba nanti yang tarif per harinya. Oke, berarti sama nih. Tarif per hari kan udah tertentu nih di bawah ini. Maka dia bisa dipanggil di sini dengan cara kita mengacu pada tabel apa namanya yang sudah kita simpan tadi ya. Nah, ini berarti tabel per hari lalu kita tulis fungsinya VLOOKUP. Nah, udah muncul ya, kita klik saja. Nah, sini kembali udah ada panduannya ya, lookup value. Lookup value berarti tadi mana cek yang apa namanya kode mobilnya tadi yang ingin dicek berarti ini. Kemudian titik koma, tabelnya, nama tabelnya kita sudah simpan tadi. Nah, muncul ya, kita klik saja sudah muncul, kita pilih mana yang sudah kita simpan. Lalu titik koma, kolom index number. Nah, ini untuk kolom index number, untuk jenis mobil tadi kan kolom kedua. Sementara untuk tarif per hari ini dia di kolom ketiga nih. Maka dia akan muncul kolom kita akan tuliskan ketik kolom ketiga, oke. Titik koma, lalu jangan lupa munculkan false-nya tadi ya, agar data kita kalau misalnya kita salah input dia akan terlihat. Oke, enter. Oke, tarif per harinya Daihatsu 500.000, betul kah? Betul ya, yang di bawah kita cek tarif per hari Daihatsu itu 500.000. Selanjutnya ke bawah kita copy. Copy. Nah, oke ya. Sudah muncul semuanya dan itu praktis sekali ya. Nih, kita misalnya nih Suzuki 200.000 sewanya betul tidak? Kita cek. Betul ya. Oh ya, teman-teman, jangan sampai lupa ya pada saat menyimpan si ininya nih, menyimpan tadi ya, menyimpan nama dari si tabel acuan. Ini jangan diambil yang ini nih, nggak usah dimasukkan nih yang judul-judul ini. Jadi kita masukkan datanya saja seperti ini. Nah, gitu. Ya, baru kita define name-nya. Itu tak khawatir lupa. Define name di sini ada ya, define name. Oke. Nah, berikutnya berarti kita bisa menghitung nilai total biaya ya. Total biaya sewa berarti kan lama sewa di sini ada datanya dikali tarif per hari. Ini udah biasa ya. Saya lengkapi saja biar teman-teman sambil mengingat-ingat pelajaran yang sudah lalu. Ini dikali tarifnya 500.000, enter. Nah, berarti di copy juga untuk ke bawahnya. Oke.
Insya Allah bisa ya teman-teman untuk VLOOKUP ini. Jadi ini nanti manfaatnya banyak karena kita bisa memanggil juga beda sheet ya. Jadi saya akan terangkan setelah kita menerangkan HLOOKUP ini ya. Jadi dia bisa dipanggil bahkan bila si data acuannya ini berbeda sheet ya. Sheet di sini maksud saya ya, di Excel-nya nih. Nah, di sini nih kan ini ada berbagai sheet nih di bawah nih. Wah, nggak bisa kesorot ya. Nggak apa-apa. Oke, kita beralih ke fungsi HLOOKUP dulu. HLOOKUP saya sudah siapkan. Nah, ini adalah contoh untuk kita melihat atau memanggil data bila gitu ya. Datanya tuh dia berbaris ke samping gitu. Yang ini nih ya. Nah, sama dengan yang tadi, maka kita harus menyimpan dulu gitu. Si tabel acuan ini kita kasih nama. Define name. Saya kira sudah ini ya, sudah dikasih nama juga. Kalau misalnya belum nanti nggak kelihatan. Coba saya kasih nama aja dulu. Oke. Nah, define name. Ini belum ada nama. Berarti misalnya tadi apa? Kode mobil 2 ya. 2. Oke. Oh, ternyata udah ada, berarti udah saya simpan ya. Berarti kalau udah disimpan berarti sudah tidak usah disimpan lagi, tinggal kita panggil. Maksudnya itu cara membloknya seperti tadi ya. Sama. Jadi yang ini tidak boleh kita ambil nih. Si judul-judul ini nggak usah diambil ya. Pada saat memblok, jadi yang ini saja datanya saja. Oke. Nah, oke. Untuk yang sebentar. Nah, untuk yang jenis mobil tadi sama sih ya caranya. Cuman dia karena si tabel acuannya itu horizontal, maka kita pakai fungsinya HLOOKUP. Nah, itu udah muncul ya, HLOOKUP. Klik, lookup value. Ini adalah kode mobil acuan tadi. Oke, titik koma. Nah, kita masukkan kode mobil 2. Yang berarti yang ini ya, kode mobil 2. Nah, karena saya sudah simpan di kode mobil 2. Kemudian row index number. Nah, berarti sekarang baris keberapa nih jenis mobil ini? Ini kan jenis mobil baris kedua ya. Berarti kita tulis 2, angka 2 di situ, titik koma. Nah, baru kita masukin nilai false-nya. Nah, oke, selesai, tutup kurung, enter. Nah, munculkan ya Daihatsu. Untuk kode MK101 yang lainnya kita copy ke bawah. Kita cek lagi yang lain 103 Mazda betul ya. Oke. Berarti kita mengacu ke tabel yang betul. Tarif per hari kita lakukan dengan hal yang sama, HLOOKUP ya. Karena ini dia sifatnya si tabel acuannya bersifat horizontal. Oke, lookup value yang ini kodenya titik koma, kemudian kita table arraynya tadi ya, kode mobil tadi, kode mobil. Oke, kita munculkan. Klik 2 kali, titik koma. Lalu row index number. Untuk tarif per hari ini baris ketiga, maka kita tulis 3. Titik koma, false. Ya. Tutup kurung. Lalu enter. Nah, muncul ya. Sama ini sih, sama tadi ya. Lalu copy ke bawah. Oke, itu untuk fungsi HLOOKUP. Kita kasih judul dulu di sini. Ini untuk HLOOKUP. Nah, itu ya. Atau HLOOKUP ya. Oke, berarti kita sudah bisa ya menggunakan VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, ini spesialnya kita bisa memanggil si tabel ini dari sheet yang berbeda. Artinya kalau misalnya kita punya data nanti ya, kasih kode misalnya data barang, data apapun gitu ya.
Nanti kan kalau di akuntansi banyak sheet-nya ya, kita pindah sheet. Ini kita buktikan di sheet ketiga ya. Nah, saya kan udah bikin nih. Kita hapus dulu ya. Ini hanya untuk membuktikan bahwa antar sheet pun kita bisa menggunakan memanggil ya. Nah, berarti kan ini misalnya di sheet saya nggak kelihatan mungkin ya. Ini di sheet 3 nih. Tadi yang sheet 2 ya. Sheet 3 ya. Berarti ini kita akan menggunakan fungsi lookup antar sheet. Oke, nah kemudian kita mengacunya kan ke tadi ya ke kode mobil yang pertama, maka caranya sama VLOOKUP Nah, lookup value table kita acunya yaitu kode mobil, kemudian titik koma, nah tabel arraynya. Nah, yang ini sudah ada kan kode mobil. Kode mobilnya di sheet yang berbeda nih. Tapi tidak masalah karena sudah kita namai, sudah kita istilahnya sudah kita kasih alamat gitu ya, maka dia akan muncul ya. Kolom index number berarti tadi yang jenis mobil itu adalah kolom kedua ya. Kedua, titik koma, kemudian false. Oke. Enter. Nah, sama kan? Nah, berarti walaupun beda sheet dia terpanggil ya. Oke. Nah, jadi nanti teman-teman sama lakukan ya. Teman-teman saya sudah buatkan di sheet ketiga ini daftar sewa mobil gitu yang sudah kosong. Nanti teman-teman coba dengan memanggil tabel base-nya dari sheet yang berbeda ya. Jadi nanti ini diisi juga. Oke, saya hapus dulu biar nanti teman-teman isi. Lanjut, kita akan ke present value ya. Nah, ini present value ada di sheet berikutnya ya. Jadi ada 3 fungsi yang ingin saya kenalkan hari ini. Mudah-mudahan sempat ya ini videonya saya biasanya maksimal 20 menit, sekitar 20 sampai 25 menit biar nggak terlalu panjang karena kadang-kadang suka delay. Oke. Nah, ini judulnya adalah mencari nilai present value. Jadi ini tuh sebetulnya pentingnya untuk sebetulnya ke investasi sih ya. Jadi kalau misalnya kita mencari tingkat investasi dengan margin tertentu, bisa kita present value kan sekarang gitu ya. Kalau enggak satu lagi nanti kita ke future value gitu. Ini untuk pengetahuan saja. Sebetulnya kalau di akuntansi itu banyaknya menghitung penyusutan ya. Nah, itu nanti saya akan ajarkan juga yang ini biar teman-teman mengenal tentang present value ya. Pertama, kita masukkan data dulu nih ya. Target laba tiap tahun misalnya sekitar 7 miliar ya. Kemudian ini banyak periode 5, marginnya 15%. Nah, nanti kita cari yang ini ya, nilai yang maksimum ini kita cari dulu, maka ini kita akan bisa mengisi tabelnya nanti ya. Nah, pertama kita cari nilai investasi maksimum dulu ya. Nah, bagaimana cara mencari nilai investasi maksimumnya? Nah, ini memakai fungsi present value itu, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menargetkan laba tiap tahun 7 miliar, sementara periode tahunnya 5 tahun, marginnya gitu ya, secara flat 15% per tahun. Nah, bagaimana kita menghitung nilai investasi maksimumnya gitu agar kita tahu berapa harus investasi ya. Maka yang di sini diklik ya. Kemudian kita hitung fungsi PV di sini ya, tadi present value. Karena kan ini melibatkan tahun-tahun yang akan datang nih gitu ya. Ini sebetulnya banyak dihitung dalam ekonomi ya, teman-teman pasti dapat terus. Ini fungsi VV kita bisa ketik atau bisa cari di insert function ya. VV PV, nah ini ya,
Kita klik sampai muncul ya. Nah, dia butuh data rate, kemudian N periode, dan PMT minimal sampai PMT ini ya. Atau apa namanya, data nilai angsuran per periodenya gitu ya. Oke, kita carinya, kita masukkan nih untuk sel 5 nih ya. Nilai maksimum itu kita cari dengan memasukkan ininya, rate-nya dulu ya. Rate-nya itu kita klik sel yang rate tadi margin yang ini ya. Di sini sel D5, kemudian kasih titik koma. Nah, N periodenya mana? N periodenya adalah ini 5 kan, 5 periode. Oke, titik koma. Kemudian apalagi yang harus kita masukkan? Yang harus kita masukkan adalah target laba tiap tahun atau PMT-nya ya. Nah, ini. Oke, tutup kurung. Enter. Nah, muncullah ini. Nilainya min ya. Memang kalau di present value nilainya min. Berarti nilai investasi yang harus kita tanam gitu ya, maksimum untuk menghasilkan laba tiap tahun selama 5 tahun, setiap tahunnya 7 miliar. Nah, marginnya 15%, maka ini investasi maksimum sebesar 23 sekian miliar. Nah, bagaimana cara perhitungan di tabelnya? Caranya adalah kita misalnya di ini ya, di nilai investasi yang awal ini, kita absolutkan, ini kan nilai investasi di awal. Berarti kita absolutkan dulu ya, sama dengan ABS ya, absolut tuh. Nah, muncul kan ini untuk mengabsolutkan nilai. Nah, kemudian klik yang ini, tutup kurung. Nah, jadi dia positif kan? Oke, setelah positif, maka kita cari nilai-nilai berikutnya. Nah, untuk yang margin, bunganya itu, ya sorry, marginnya. Kalau di bukunya ini bunga ya, karena kan konven kalau kita pakai margin. Karena kan itu kalau misalnya apa ada rate margin kan, walaupun misalnya kita bukan bunga. Oke, di sini di marginnya itu adalah sama dengan kita pakai rumusnya nilai kolom margin gitu ya, didapat dari nilai investasi kan ya, dikalikan margin. Nah, marginnya harus kita buat absolut ya. Jadi seperti ini. Yang ini dikali marginnya yang ini. Nah, untuk membuat absolut kita kasih string. Itu yang kayak dolar ini, string S, string S. String. Ya. Oke, enter. Nah, ini adalah jumlah margin di awal periode tahun pertama ya, 3 juta sekian. Nah, kemudian untuk labanya kan kita sudah tentukan. Maka kalau laba kita sudah di set aja segini nih. Ya. Gitu. Tapi kita absolutkan nih. Jangan lupa diabsolutkan biar nilainya tetap mengacu ke situ. Artinya kalau kita ubah si nilai laba gitu ya, maka si perhitungan akan berubah, menyesuaikan. Nah, gitu ya. Nah, nilai akhir ini sama dengan, sebentar, D4 tuh nilai pada kolom akhir didapat dari nilai investasi dikurangi laba ditambah margin. Ya, berarti ini sama dengan nilai investasi ya dikurangi laba, nilai investasi dikurangi laba ditambah margin ya. Oke. Ini ya. Ini kan untuk nilai investasi akhirnya dikurangi margin yang ini ya, enter. Nah, hasilnya adalah 12 sebentar, oh kok di sini 19 juta sebentar. Nilai pada kolom ini untuk yang nilai akhir itu B4. Oke, kita cek lagi ya. Harusnya ini nilainya 19 juta. Berarti kan perhitungannya adalah nilai investasi ini ya. C9, betul ya. Ditambah dikurang D8
Oh ya, ini tuh harusnya ditambah margin yang ini, bukan dikurang. Oke, enter. Nah, betul udah. Satu lagi nilai yang harus kita input adalah yang ini, yang kolom kedua ini, yang B5 ya, yang ini nih, yang saya sorot ya. Nah, itu caranya yaitu dengan kita kan ingin tahu nilai investasi periode berikutnya ya. Jadi didapat dari nilai investasi sebelumnya yang B8 ya. Kalau di sini C9 ya. Sama dengan oke, sebentar. Ya, yang ini ya. Yang nilai investasi yang ini. Kemudian dikurangi D8 berarti yang ini ya. Di sini E8. E9. Oke. Tutup kurung ditambah D8. Oke, enter. Buka value ya, sebentar. Nilai investasi sebelumnya. B8. Betul. Oh, oke. Salah. Yang ini harusnya E8. Itu semua 9 ya. D-nya D8. D9. Nah. Oke, betul ya. 19 oke. Nah, setelah ini kita baru copy ke bawah. Nah, yang lain di-copy dari yang ini. Nah, ini adalah gambaran dari selama 5 tahun ini bagaimana perkembangan laba, nilai akhir, margin, dan lain-lainnya ya. Sampai 0 nih terakhir kan. Nah, jadi gitu. Ini adalah cara menghitung present value, oke. Jadi nanti teman-teman tugasnya menghitung fungsi VLOOKUP, HLOOKUP, dan mencari nilai present value-nya. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.